Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Balik lagi ke web tutorial webinar yang ketiga, dan ini pertemuan kita yang terakhir. Seperti biasa kita di sini lebih ke membahas tugas, yaitu pada tugas 3 tentang SDM, model kerja dan rencana bisnis terpadu. Hmm, Berarti ini pertemuan terakhir kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Tuton dari sesi 1 hingga sesi 8. Semoga apa sharing atau insight-insight atau ilmu yang dari diskusi kita bersama bisa teman-teman pahami semuanya. Di sini saya akan membahas terkait lanjutannya kemarin terkait analisis dampak dan resiko bisnis. Ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama mengenai pengertian dan manajemen dan macam-macam resiko. Di sini materinya itu tentang memahami konsep resiko, sumber risiko, klasifikasi berdasarkan dampak-dampak finansial, dan tingkat kemungkinan terjadinya. Yang kedua, manajemen resiko terkait proses identifikasi bagaimana resiko itu terjadi, analisisnya, kemudian melakukan evaluasi terkait resiko yang terjadi, penanganannya, dan monitoring resiko berdasarkan standar ISO 31000. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dan macam-macam resiko, memahami konsep risiko dan klasifikasinya dalam konteks bisnis. Itu apa itu resiko? Berdasarkan ISO 31000, jadi maksudnya ISO 31000 ini adalah uh, International Standard Organization, yaitu suatu badan internasional yang menetapkan standar-standar baik dari standar pelayanan minimum, standar bagaimana, atau yang biasa kita tahu SOP lah. Jadi sudah ada SOP secara internasional terkait bagaimana sih memanajemen suatu resiko. Eh, dengan adanya ISO itu juga sebagai standar untuk suatu perusahaan besar ya biasanya untuk dapat melakukan akreditasi atau verifikasi lapangan. Sudah diterapkan belum sih ISO, atau ketika dia mau mengambil sertifikasi tingkat nasional atau sertifikasi tingkat internasional, dia harus menerapkan standar-standar ISO tersebut. Ada ISO 9100 terkait standar pelayanan minimum ya, yang kita sering dengar. Ya, ini yang kita bahas pada manajemen resiko, yaitu ISO ISO 31000. Pada pengertiannya itu resiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap tujuan yang dapat berupa penyimpangan. Penyimpangan ini bisa positif maupun penyimpangan negatif. Ketika penyimpangan positif yaitu tentunya peluang, dan maupun negatif terkait ancaman. Dalam konteks bisnis, risiko adalah setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai misi-misinya. Karakteristik risiko yang pertama adalah ketidakpastian. Risiko selalu melibatkan ketidakpastian. Lalu yang kedua, dampak. Tentunya resiko resiko ini
memiliki dampak, konsekuensinya terukur terhadap tujuan. Maksudnya, ketika suatu, bisnis, eee, pasti akan dampaknya terhadap resiko. Ketika ada resiko suatu bisnis berarti akan berdampak pada tujuan yang akan dicapai. Lalu resiko juga bersifat dinamis. Maksudnya dinamis adalah kadang setiap bulan atau setiap minggu atau bahkan setiap jam itu, eee, berbeda dengan, terkait resiko yang akan dihadapi, yaitu dia bisa berkembang, bisa, berbeda jenis resiko yang dihadapi, yaitu bergantung dengan waktu dan kondisi. Bipolar itu, kemudian pada kasus saja itu bipolar, ancaman atau peluang tergantung penanganan. Sehingga ketika ada, ancaman sesuatu misalnya yang bisa mengakibatkan kerugian, tentu setiap ancaman tersebut, beda-beda penanganannya. Jadi tidak mungkin ketika ada masalah terkait SDM, kita penanganannya dengan cara yang berbeda atau penanganannya dengan yang lain. Kita tidak. Kita sudah jelas-jelas tahu ada masalah di bidang SDM, tetapi kita tidak pernah melakukan perbaikan di bidang SDM itu yang salah satu contoh ancaman atau peluang tergantung penanganannya. Kemudian resiko berdasarkan sumbernya. Tentu pada resiko di perusahaan ada 2 kemungkinan, yang tentunya dari internal maupun eksternal. Eee, Tentunya yang internal adalah dari organisasi perusahaan itu sendiri atau bisnis itu sendiri, yaitu kegagalan dalam teknologi, kesalahan manusia atau human error, kehilangan data kritis, kebocoran informasi proprietary, konflik internal tim, ketergantungan pada karyawan kunci. Nah, ini yang terakhir nih. Jadi ketika, kita punya suatu, karyawan inti, ketika karyawan itu resign atau pindah atau mutasi atau lain sebagainya, ketika kita segala macam mungkin resep atau resep rahasia dia yang pegang, ya ketika dia keluar atau mungkin dia karena sudah memegang resep rahasia perusahaan atau rahasia perusahaan, mungkin dia bisa, membuka bisnis yang sama karena nyawanya ada di dia dan kemungkinan besar perusahaan yang kita bangun lama pun tidak bertahan lama karena karyawan kuncinya pun eee, sudah out dari perusahaan kita. Nah, ini adalah risiko-risiko internal, makanya materi ini sangat penting dalam menangani bagaimana sih mengatasi resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian resiko eksternal, yaitu berasal dari luar organisasi dan ini tentunya, tidak terkendali atau di luar kendali suatu perusahaan, mmm, tapi perusahaan bisa mengantisipasinya. Perubahan regulasi pemerintah. Nah, pada saat ini mungkin teman-teman yang, eee, update informasi terkait regulasi pemerintah ya, sekarang pemerintah mengeluarkan pajak yang memiliki badan hukum PT atau CV, maka pajak perusahaannya itu naik hingga bahkan 500% ya, dari yang awalnya 0,5%. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai kewajiban pajak sebesar 0,5% pada tahun-tahun sebelumnya ya. Peraturan ketika terhitung bulan Mei 2026 ini,
Mei atau April, lupa. Mei 2026 ini perusahaan dikenakan pajak hingga berapa persen ya? Kayaknya hampir 500%. Nah, yang awalnya semisal ketika perusahaan mendapatkan eh, laba, contoh nih saya coba hitung mendapatkan laba 100 juta dikali 0,5%. Misalnya perusahaan mendapatkan laba 100 juta pada regulasi sebelumnya ya, perusahaan mendapatkan laba 100 juta dan eh, berdasarkan regulasi sebelumnya perusahaan hanya membayar pajak sebesar 0,5% yaitu sekitar 500.000. Sedangkan untuk sekarang oh, ketika perusahaan mendapatkan laba sebesar 100 juta, maka kewajiban perusahaan itu ternyata mendapatkan pajak sebesar 30%. Kayak cukup besar ketika kita eh, semisal kita perusahaan mendapatkan proyek 100 juta. Nah, ketika mengerjakannya kita hanya mendapat benefit 70 juta, sedangkan 30 juta diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Itu sangat membebankan sebuah perusahaan itu. Sedangkan kewajiban perusahaan itu harus berbadan hukum sebagai PT atau CV. Mungkin sekarang prosesnya gratis ya mengurus CV atau PT di OSS saja. Cukup mendaftar di OSS, izin segala macamnya bisa dipenuhi dan bisa didapatkan. Namun tidak sejalan dengan pajak yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Kemudian fluktuasi ekonomi makro. Ekonomi makro itu efek dari kebijakan makro yang diterapkan oleh pemerintah tentunya. Baik dalam eh, dan dampak-dampak geopolitik. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan besar itu sangat berdampak. Lalu kemudian bencana alam, ya tidak perlu dijelaskan lagi, tentunya bagaimanapun sangat berdampak. Contohnya ya seperti COVID kemarin ya, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps dan ter- terutama UMKM juga, serangan cyber dan pihak luar, perubahan perilaku konsumen, persaingan pasar yang ketat. Berikut adalah risiko berdasarkan dampak finansial. Jenis risikonya ada strategi. Strategi yaitu berpengaruh pada arah jangka panjang perusahaan. Contohnya salah memilih segmen pasar atau kegagalan dalam melakukan inovasi. Kemudian resiko operasional, kegagalan proses internal dan sistem. Contohnya gangguan sistem atau keterlambatan pengiriman. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan, arus kas negatif, kredit macet, fluktuasi mata uang. Yang keempat adalah hukum, berkaitan dengan aspek legal dan regulasi. Contohnya sengketa HKI, pelanggaran undang-undang, perlindungan data, dan terhadap reputasi dapat merusak citra perusahaan. Kebocoran data pengguna, ulasan negatif yang viral. Kelima jenis risiko ini sering dan saling terikat. Misalnya risiko operasional, kebocoran data dapat memicu risiko reputasi dan risiko hukum secara bersamaan. Yang sering kita ketemui adalah jenis risiko keuangan ya. Ini pasti sering dihadapi oleh banyak perusahaan, yaitu terkait bagaimana mereka mengatur cash flow itu. Atau ketika ada
perbankan terkait kredit yang macet. Ketika nasabah telat membayar eh, kreditnya, tentu akan mempengaruhi operasional perusahaan. Ini adalah tingkatan resiko yang berdasarkan kemungkinan terjadi, yaitu tingkatannya tinggi atau high probability. Contohnya adalah persaingan dari tech giant atau perusahaan teknologi yang besar, kemudian perubahan teknologi yang cepat, perubahan kebutuhan pasar, kehilangan talenta kunci. Yang moderat atau pertengahan, contohnya perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, kenaikan harga supplier, perubahan kebiasaan konsumen. Untuk yang rendah atau probabilitas kecil namun perlu dipantau adalah bencana alam, kegagalan infrastruktur, konflik geopolitik, pandemi global. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen resiko. Apa sih terkait manajemen resiko gitu? Kenapa hal itu perlu? Karena proses manajemen resiko itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan bagaimana juga kita mengendalikan risiko. Berikut adalah pengertian manajemen risiko, yaitu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, kemudian kita menganalisis, kemudian dievaluasi, dan kita kendalikan risiko guna untuk bagaimana sih meminimalisir dampak negatif, dan ketika ada peluang kita bisa memaksimalkan peluang dengan baik gitu, berdasarkan SOP atau kerangka ISO 31000. Eh, Lalu mengapa sih manajemen resiko itu penting? Yang tentunya adalah meningkatkan visibilitas terhadap ancaman dan peluang bisnis, yaitu bagaimana kita bisa meminimalisir oh ya, bagaimana kita bisa meminimalisir terhadap dampak negatifnya, tapi ketika ada peluang kita bisa memaksimalkannya. Lalu yang kedua, melindungi nilai aset dan reputasi perusahaan, kemudian mendukung pengambilan keputusan lebih baik dan terinformasi, mencapai tujuan strategis dan lebih percaya diri. 5 tahapan manajemen resiko. Sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan. 5 tahapan manajemen resiko. Yang pertama, kita mengidentifikasi resiko, mengumpulkan dokumen dan mendokumentasikan risiko melalui brainstorming, checklist, wawancara stakeholder, analisis historis, dan SWOT analisis. Outputnya adalah risk register, yaitu daftar-daftar apa sih resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Yang kedua adalah analisis resiko, yaitu menganalisis resiko yang diidentifikasi untuk memahami sifat dan tingkat resiko. Analisis kualitatif, yaitu kita bisa menganalisis nih dari beberapa resiko ini kita bikin skala 1 sampai 5. Jadi analisis yang terjadi bisa kita hitung, yaitu berdasarkan simulasi Monte Carlo atau IMV. Yang ketiga adalah evaluasi resiko, yaitu dengan cara membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan.
Resiko dengan nilai tertinggi atau probabilitas X, dampaknya lebih dari 12, memerlukan perhatian atau memerlukan perhatian segera itu untuk segera ditangani. Kemudian penanganan risiko dengan memilih dan menerapkan strategi. Ada beberapa strategi yaitu avoid, kita hindari terkait resiko yang terjadi, atau ketika kita tidak dapat menghindarinya, kita reduce, yaitu dengan dikurangi, atau ketika tidak bisa dikurangi, ditransfer atau dipindahkan resiko yang satu, kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Accept atau kita terima saja resiko yang akan terjadi. Setiap strategi memiliki rencana tindakan yang konkret atau bahkan memiliki efek masing-masing ya. Kemudian monitoring dan review, memantau resiko secara berkelanjutan, mengevaluasi tindakan dan memperbarui risk register. Review bulanan dalam tim manajemen dan kuartalan di tingkat direksi. Monitoring dan review ini sebenarnya siklus manajemen risiko ini adalah siklus yang eh, tidak terputus ya. Jadi ketika sudah selesai kita tangani, maka kita harus melakukan monitoring dan kita review kembali. Ketika kita sudah review kembali, kita identifikasi kembali resiko yang kemungkinan ada resiko baru atau resiko lama. Ternyata ketika kita hitung analisis kualitatif dengan skala 1 sampai 5, ternyata probabilitas dampaknya lebih dari 12, maka resiko-resiko dulu yang mungkin resiko kecil perlu menjadi pertimbangan selanjutnya. Ini tadi kita sempat membahas terkait strategi penanganan resiko. Eh, Avoid, kita dapat menghindarinya. Eh, Contohnya adalah tidak memasuki segmen pasar dengan regulasi tidak jelas. Contohnya, nah kita ketika menghadapi suatu resiko terkait misalnya ada segmen pasar nih, tapi tidak diatur regulasi yang baik. Nah, maka dari itu kita eh, salah salah satu cara simpelnya adalah kita tidak usah terjun di pasar itu gitu. Kita harus kita bisa menghindarinya. Lalu yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Contohnya adalah backup data berkala, pengujian keamanan rutin. Maksudnya adalah contohnya ketika kita ada suatu kegiatan suatu perusahaan, nah, untuk mungkin ada resiko di akhir tahun kita kesulitan atau pekerjaan menumpuk terkait olah data, gitu. Maka kita dapat melakukan backup data secara berkala. Sehingga ketika di akhir tahun, data itu sudah terkumpul dan rapi ketika untuk melakukan penginputan, evaluasi, dan kegiatan audit. Lalu yang ketiga, transfer. Eh, Contohnya ketika maksudnya memindahkan risiko ke pihak lain atau di tempat lain. Semisal kita ketika menghadapi resiko terkait eh, as, eh, terkait nasabah bank ya misalnya kita. Ketika kita menghadapi nasabah yang kreditnya macet, maka salah satu resiko yang bisa kita transfer adalah misal di suatu karena biasa di perbankan itu ketika mereka melakukan kredit itu mereka memetakan berdasarkan spasial ya atau berdasarkan wilayah. Ketika di wilayah satu kreditnya macet, maka mereka sebisa mungkin untuk meningkatkan kredit di wilayah lain sehingga pendapatan atau
kredit mereka tetap tertutupi di daerah lain. Lalu yang terakhir ada menerima resiko dan mempersiapkan responnya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengetahui ada resiko yang kemungkinan bakal terjadi, nah kita harus dalam strategi penanganan yang terakhir ini adalah kita menerima resiko tersebut, tetapi kita juga harus mempersiapkan respon terhadap resiko tersebut. Berikut adalah terkait matriks resiko. Ini bagaimana kita menentukan ketika ada dampak yang tinggi, bagaimana penanganannya untuk mengatasi risiko yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh ada terkait uh, manajemen resiko. Mungkin teman-teman pernah belanja di contohnya Ramayana ya. Di Ramayana itu ada semisal pembelian Anda gratis atau mungkin di Alfamart lah contohnya. Pembelian Anda gratis jika tanpa stroke gitu. Nah, itu salah satu tim manajemen resiko atau bagian tugas dari bagian manajemen resiko. Maksudnya adalah ketika suatu konsumen belanja tanpa stroke dan eh, tanpa stroke dan kemudian digratiskan, maka secara tidak langsung itu akan menjadi tanggung jawab kasir untuk tagihannya. Karena di akhir, ketika dilakukan stock opname, ternyata hasil dari penjualan atau dari yang terinput dari kasir tidak sesuai dengan stok yang masih ada di gudang atau stok yang ada di etalase ya, atau di stok opname, maka tentunya selisih itu akan menjadi tanggung jawab kasir. Karena hal itu tujuannya adalah salah satu manfaatnya adalah untuk tentunya ketika ada struk yang dimanipulasi oleh pihak kasir segala macam, itu adalah salah satu contoh kontrol atau penerapan manajemen resiko di suatu perusahaan ya. Itu hal yang sering kita temuin. Mungkin teman-teman banyak menemukan contoh-contoh manajemen resiko lainnya di suatu perusahaan. Kesimpulannya adalah resiko itu bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis. Manajemen resiko yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi tantangan, meminimalkan kerugian, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan strategi dengan lebih percaya diri. Adapun poin-poin kunci yang pertama adalah resiko dapat bersifat positif, yaitu resiko dapat mempunyai peluang maupun bersifat negatif, eh, yaitu ancaman. Dan banyak poin-poin lainnya. Ada kemudian saya juga sudah menyiapkan terkait tugas teman-teman. Ini adalah contoh bagaimana seharusnya yang kalian kerjakan ya. Terkait SDM,
model kerja dan rencana bisnis terpadu. Analisis komprehensif untuk Ecotech Solution. Ini daftar isi yang terkait saya bahas. Nah, yang pertama adalah terkait kompetensi karyawan. Karena ini contoh yang saya buat terkait bisnis startup tentang teknologi yaitu Ecotech Solution. Itu yang pertama tentunya yang saya bahas adalah terkait SDM, eh, kompetensi karyawan. Kompetensi karyawan merupakan faktor kritis dalam keberhasilan sebuah organisasi, terutama bagi perusahaan startup teknologi seperti Ecotech Solution. Kompetensi yang tepat dan setiap level organisasi akan menentukan kemampuan perusahaan yang beradaptasi, berinovasi, dan bersaing di pasar yang dinamis. Bab ini menguraikan kompetensi yang dibutuhkan pada 3 level organisasi: eksekutif, manajer, karyawan biasa. Nih, saya rincikan lagi terkait kompetensi karyawan level eksekutif. Eh, Level eksekutif adalah puncak piramida organisasi yang bertanggung jawab terkait arah strategi, visi jangka panjang perusahaan. Kompetensi yang dibutuhkan pada level ini meliputi strategic thinking, change leadership, relationship management, visionary leadership, decision making. Indikatornya pada strategi thinking yaitu merupakan rencana 3 sampai 5 tahun ke depan menganalisis tren pasar AI. Lalu change leadership, memimpin transformasi digital, mengelola resistensi perubahan, relationship management, menjalin kemitraan strategis, presentasi kepada investor, visionary leadership, mengkomunikasikan visi, membangun budaya inovasi, decision making, keputusan berbasis data, manajemen resiko strategis. Lalu pada level manager eh, kompetensi yang saya butuhkan adalah flexibility, change implement, interpersonal understanding, empowering, team facilitating, probability. Kemudian kompetensi level karyawan biasa yaitu fleksibel, kemampuan belajar, motivasi, kolaborasi, orientasi pelayanan. Ini saya tambahkan lagi, saya jelaskan lagi terkait pentingnya seberapa penting sih kompetensi-kompetensi di atas bagi Ecotech Solution. Lalu yang kedua, saya jelaskan juga terkait sistem pengupahan dan model kerja. Bagaimana sistem pengupahannya itu? Itu pengupahan berdasarkan waktu terkait berdasarkan jam kerja 40 jam per minggu. Keunggulannya adalah memberikan keamanan finansial bagi karyawan, memudahkan perencanaan keuangan perusahaan, dan sesuai untuk pekerjaan dengan output yang sulit diukur. Penerapannya itu dengan memberikan gaji pokok berdasarkan golongan yang disesuaikan dengan pengalaman dan kualifikasi. Ketika lembur, dia dibayar sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa sistem pengupahan yang saya berikan dan ada positif negatifnya. Nah, ini rincian sistem pengupahannya. Dan modal-modalnya serta proyeksi modal untuk 12 bulan pertama. Saya saya juga berikan terkait tujuan usaha,
tujuan penyusunan rencana terkait rencana pemasaran, rencana produksi, terus rencana SDM-nya, kebutuhan SDM, rencana keuangan. Di sini contohnya nih, ketika terkait penyusunan rencana, uraian, rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu menggabungkan digital marketing, SEO, content marketing, sosial media, partnership dengan asosiasi UMKM, dan program referral. Anggaran pemasaran tahun pertama sebesar 400 juta. Rencana produksi. Produk dikembangkan dengan metodologi Agile. Dengan siklus sprint 2 minggu, tim teknologi terdiri dari 4 developer, 1 data scientist, dan 1 developer operational engineering. MVP akan diluncurkan pada bulan keempat. Rencana SDM. Tim awal berdiri dari 15 orang, 1 CEO, 4 manajemen departemen, dan 10 staff. Rekrutmen akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan operasional. Modal awal sebesar 2 miliar berasal dari investor angel dan venture capital. Proyeksi break even pada bulan ke-18 akan mendapatkan tahun pertama sebesar 1,68 miliar. Nah, resiko utama meliputi pesaing dari tech giant, adopsi teknologi yang lambat oleh UMKM, dan ketergantungan pada infrastruktur cloud pihak ketiga. Strategi mitigasi diuraikan dalam bagian analisis resiko. Ini saya jelaskan gambaran umum perusahaan, model bisnis yang akan saya terapkan, kemudian struktur organisasi, rencana pemasaran, kemudian ini analisis SWOT yang diterapkan nih. Strengths, weakness, opportunities, traits. Begini, ini lokasi, rencana lokasinya, rencana SDM-nya, spesifikasi pekerjaan tiap masing-masing tingkatan pekerjaan ya. CEO, pengalaman 7 tahun di industri startup. Ini untuk SDM-nya. Anggaran SDM nih terkait BPJS dan benefit, segala macamnya. Rencana keuangan, lalu proyeksi keuangan juga di sini saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah eh, dapat dampak risiko nih. Saya jelaskan juga sumber risiko yang kemungkinan terjadi. Risiko internal yaitu berasal dari organisasi itu sendiri seperti kegagalan sistem teknologi, kesalahan manusia atau human error, kehilangan data, kebocoran informasi, dan konflik internal tim. Risiko eksternal berasal dari luar organisasi yang dapat dikendalikan sebagai perubahan regulasi pemerintah, fluktuasi ekonomi, bencana, serangan cyber, dan perubahan perilaku konsumen. Berdasarkan dampak finansial, risiko strategi, risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Ini berdasarkan kemungkinan yang terjadi risiko tinggi, seperti persaingan ketat, risiko sedang adalah perubahan regulasi, risiko rendah, bencana alam. Kemudian saya menambahkan terkait siklus manajemen risiko. Adalah siklusnya yang pertama identifikasi analisis risiko segala macam hingga monitoring dan review. Kemudian balik lagi ke identifikasi. Lalu saya juga tambahkan penjelasan terkait tahapan manajemen risikonya apa aja nih di saat identifikasi risiko.
Lalu selanjutnya strategi yang diterapkan dalam menangani resiko. Terus, nah berikut adalah matriks yang terjadi. Nah, untuk yang sebenarnya ini untuk bahasanya adalah tugas yang saya kerjakan ya, tugas yang sudah saya kerjakan. Matriks resiko Ecotex Solution. Ketika dia ketemu di titik ini untuk terkait dampak tinggi yaitu kehilangan data, kemungkinan terjadinya sangat rendah. Kehilangan data ini adalah suatu dampak yang sangat tinggi itu. Tapi untuk probabilitas kemungkinan sangat rendah. Oke. Dan untuk probabilitas kemungkinan sangat tinggi adalah perubahan teknologi, tapi untuk dampaknya sedang, sedang dan menuju ke tinggi. Begitu cara baca datanya. Saya harap kalian buat sih gitu, dalam laporan kalian. Contoh nih ya, saya berikan contoh. Begini, contoh probabilitas begini. Ini contoh. Contoh probabilitas kemungkinan yang terjadi. eh Perubahan teknologi ya, pada R3 nih. Perubahan teknologi ini di probabilitasnya adalah pada garis ini. Oke, ketemu di sini. Kemudian dampaknya ketemu di sini. Dia di antara sedang dan tinggi. Kita anggap untuk suatu perusahaan selalu menilai mencari kondisi terburuknya agar dapat mengatasi lebih cepat ya. Anggap aja ini adalah dampak yang impact yang tinggi. Nah, jadi yang resiko yang kemungkinan dihadapi oleh perusahaan saya adalah perubahan teknologi di sini. Gitu. Contoh pada R1 adalah persaingan pasar. Nah, ini pada probabilitas kemungkinan saja adalah probabilitas tinggi. Kemudian dampaknya adalah, ternyata dampaknya sangat tinggi juga. Gitu. Oke, semoga lekas sembuh ya, Kak. Kemudian kita nih coba membaca selanjutnya adalah contoh di bencana alam nih. Ternyata dia untuk probabilitasnya rendah atau sedang maksudnya. Ketika terjadi bencana alam ternyata dampaknya juga rendah. Ini adalah contoh matriks resiko bisnis yang saya harapkan kalian nanti lampirkan di laporan teman-teman. Nanti saya akan kirimkan file saya sehingga teman-teman bisa menirunya atau menjadikan contoh. Nah, terkait ketika resiko di prioritas 1 yaitu di zona merah, strategi-strategi yang saya terapkan yaitu ada diferensial, berkelanjutan, dan MOAT. Jadi setiap prioritas atau di zona-zonanya
kita siapkan strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk perusahaan kita. Sekian dari tugasnya. Semoga teman-teman bisa memperbaiki lagi tugas yang sudah dikirimkan karena sebenarnya masih tidak sesuai harapan saya. Lalu jadi ini adalah pegangan kami para tutor terkait penilaian teman-teman. Saya harapkan teman-teman tugasnya yang untuk tugas 3 ini memperhatikan terkait poin-poin berikut. Mungkin teman-teman bisa screenshot saja, nggak apa-apa. Yang terkait kompetensi karyawan, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, yaitu mencakup ke eksekutif, kelompok manajer, dan terakhir ada kelompok karyawan biasa untuk rencana bisnis teman-teman. Lalu sistem pengupahan. Nah, kalian juga di konsep tuh sistem pengupahan kayak mana. Untuk poin 1 ini kalian mendapat 35 poin. Lalu yang kedua, pihak yang berkepentingan. Penggunaan internal laporan keuangan, yaitu dia manajemen keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi. Lalu yang B, penggunaan eksternal laporan keuangan, yaitu investor, calon investor, kreditor, pemerintah, konsumen, karyawan, masyarakat. Lalu yang C, konsep model kerja perusahaan. Konsep kuantitatif mendasarkan pada kuantitas dan dari dana yang ditanam, unsur aktiva lancar. Lalu kualitatif, kalian jelaskan juga untuk perusahaan Anda. Model kerja juga dikaitkan dengan misalnya jumlah utang lancar atau utang yang segera harus dibayar, atau yang biasa disebut ada modal kerja neto. Lalu yang C, konsep fungsional, mendasarkan pada fungsi dari dana atau yang menghasilkan pendapatan yang dikerjakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ini
Pada nomor 2 poinnya 35, 35 tambah 35, 70. Kalian sudah dapat 70 ketika sudah mengerjakan semua poin-poin di soal 1 dan soal 2. Untuk soal 3, poin 30, yaitu mencakup rencana bisnis usaha finansial teknologi. Yaitu terkait ringkasan eksekutif, berisi tujuan usaha, strategi usaha, terus penyusunan rencana bisnisnya, uraian umum usaha, lalu gambaran umum perusahaan, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana SDM, rencana keuangan, dan analisis dampak risiko, berisi perkiraan risiko usaha dan antisipasi yang dapat dilakukan, dan dilengkapi dengan grafik tadi yang sudah saya berikan contoh. Nanti untuk filenya saya kirim via WA atau dan saya posting di e-learning. Saya
Oke, baik. Saya akan melakukan absensi. Teman-teman silakan. Hmm, eh, untuk nama Intan Wahyu Permatahati. Hadir. Oke. Selviawati. Hadir, Pak. Oke. Dewi Sandiana. Dewi Sandiana. Oke. Nabila Arini Zahra. Oke. Nabila Arini Zahra. Marta Nova. Hadir, Pak. Aulia Salsabilah. Aulia Salsabilah. Cinta Gebi Junia Febriana. Hadir, Pak. Nur Aini. Nur Iya, Pak. Aini. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ines Maili Alfinanta. Ines Maili Alfinanta. Ahmad Yusuf. Hadir, Pak. Deswita Oktaviani. Deswita Oktaviani. Dewa Ayu Arista Aprilia Ganeswari. Hadir, Pak. Nurul Janah. Hadir, Pak. Oke. Zahra Lutfiani. Zahra Lutfiani. Muhammad Agus. Muhammad Agus. M. Rafli Fahriansah. M. Rafli Fahriansah. Tiur Mauli Sirait. Hadir, Pak. Absalom Tuan. Absalom Tuan. Nova Suci Widya Astuti. Nova Suci Winda Astuti. Oke. Fatima Nur Hidayah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nabila Nur Cahyani. Nabila Nur Cahyani. Anggi Noveli Caesari Sidabutar. Anggi Noveli. Rahmadina. Rahmadina. Musngidatun Anifah. Musngidatun Anifah. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Oh ya, oke. Victoria Valentina Savamanuhutu. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Wildan Habib Ali. Wildan Habib Ali. Hasriani. Hasriani. Jesslyn Fortuna. Jesslyn Fortuna. Rebecca Bella Claudia. Hadir, Pak. Ristianani Oktadina.
Kristianani Oktadina. Oke. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Kita sudah di sesi ke-8 ya. Mungkin tidak banyak terkait diskusi yang saya sampaikan atau pernah kita lakukan bersama. Saya cuma bisa membagikan sedikit ilmu yang bisa saya pahami dan bisa saya bagikan ke teman-teman, dan teman-teman juga eh, mungkin ada eh, mungkin terakhir mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi ini atau selama di perkuliahan dari sesi 1 hingga sesi 8. Untuk tugasnya Pak, formatnya itu harus isi bab-bab itu ya Pak? Ah, enggak sih. Di poin-poin aja, poin nomor 1 per nomor soal Per- aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Itu cuma contoh yang saya kerjakan aja. Jadi takutnya kalian hanya tugas saya hanya menilai tugas tapi tidak memberikan contoh, kan agak kurang ya. Jadi saya kasih contoh sebenarnya untuk tugas itu seharusnya seperti ini gitu. Karena saya lihat teman-teman tugas ketika mengajarkan tugas ya, saya lihat sih sebenarnya kurang memuaskan sih. Eh, karena saya lihat ada teman tutor yang lain, mereka cukup kejam itu memberikan nilai kepada mahasiswanya. Bahkan untuk tidak sesuai kriteria sedikit saja mereka memberikan nilai 40 atau 50 gitu. Ah, maka harapan saya untuk teman-teman tolong ya lebih diseriusin lagi terkait rencana bisnis ini. Apalagi ini untuk di sesi tugas di sesi 7, teman-teman bisa diperbaiki lagi. Ya, silakan teman-teman harapannya terkait tugas yang diberikan itu bukan seberapa bagus kalian mengerjakannya, seberapa cepat kalian mengerjakannya, tapi dengan dengan jelasnya materi yang kalian paparkan di tugas itu, harapannya kalian tuh paham. Itu juga untuk tolak ukur kami para tutor seberapa paham kalian memahami materi. Karena ya saya akui kalian lebih banyaknya belajar mandiri ya terkait modul-modul yang telah disediakan oleh UT. Kalian mempelajarinya sendiri, yaitu sebenarnya menjadi suatu keterbatasan buat teman-teman juga di tengah kesibukan. Kalian harus memahami materi-materi yang ada, bahkan ada tutor yang lain juga memberikan tugas yang telah diberikan itu untuk tulis tangan. Mungkin teman-teman lumayan cukup berat ya untuk ketika tugas banyak tapi harus tulis tangan gitu. Maka dari itu manfaatkan keringanan yang telah saya berikan untuk teman-teman. Silakan eh, saling mengingatkan di grup, dan mungkin itu grup juga setelah materi ini selesai kita juga grup itu mungkin bubar. Maka dari itu untuk tugas saya ini tolong diingatkan kepada teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan tugas untuk segera dikumpulkan tugasnya. Karena untuk sesi kedua itu lumayan banyak yang tidak mengumpulkan tugas gitu. Karena sayang juga ketika nanti nilainya tidak ada nilainya gitu. Dan perhatikan deadline-nya. Mumpung ini kita masih di awal, kita bahas di tutorial webinar di awal. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau
terkait ya Diskusi itu wajib nggak ya? untuk di sesi 7 ya. Sesi 7 itu tidak ada diskusi kayak. Yang lainnya? Eh saya harapkan sih untuk diskusi tetap diisi ya. Untuk akumulasi nilai kan nanti by system. Kalau untuk tugas berpraktik ya, kami tutor tidak menilai, tapi nanti sistem otomatis menilai ketika diskusi ya. Ketika ada diskusi silakan kalian ya jawab secara ringkas saja terkait diskusi. Karena adanya forum diskusi mungkin kalian ada pertanyaan terkait tugas di sesi itu silakan diisi aja. Untuk wajib tidaknya saya kurang paham ya. Kalau menurut saya ketika ada, apa ya, ada feeling atau isian di tiap sesi itu ya kalau sebisa mungkin dikerjakan. Kalau menurut saya sih nggak terlalu berat untuk mengisi di diskusi ya. Kalian cukup baca soalnya untuk khusus yang berpraktik ya ketika, diskusi di materi yang bukan berpraktik yang langsung dinilai sama tutor, kan ada tuh diskusi yang ada langsung ada nilainya kan ya. Nah itu silakan kalian diisi dengan maksimal lah, kalau yang berpraktik, ya silakan kalian, baca sambil beri tanggapan saja gitu. Gitu sih kalau menurut pandangan saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk usaha bisnisnya itu diharuskan yang besar langsung ya perusahaan gitu ya Pak? Gini, seharusnya ini itu menyambung dari usaha bisnis teman-teman yang dikerjakan dari rencana awal ya, rencana bisnis awal. Jadi makanya dulu saya harapkan itu ketika kalian merencanakan di awal itu runut hingga akhir ini gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata mau ada revisi terkait tugas baru atau rencana ide bisnis baru, ya nggak apa-apa kalian sesuaikan dengan, tugas selanjutnya gitu. Harapan saya ketika kalian bangun, jadi ini suatu kerangka yang kalian bangun bertahap. Pertama di, tugas satu kalian rencana bisnisnya apa, kalian konsep namanya, yang kedua kalian desain produknya, kalian desain kemasannya, yang ketiga kalian ketika operasional kalian mitigasi resikonya, kalian mitigasi SDM-nya, kalian bangun nanti kebutuhan manajernya apa. Contohnya kue nastar misalnya. Manajernya nanti ngapain aja nih? Manajernya stocking barang kebutuhan misalnya terus nanti ada bagian pelayanan yang mencatat pesanan segala macam. Terus ada bagian karyawan yang membuat kue segala macam. Nah, itu contohnya untuk di tugas 3 ini yang bisa diterapkan di contoh bisnis nastar atau bisnis laundry misalnya. Manajernya ngapain nih atau CEO-nya? Apa CEO-nya cuma di rumah atau apa? Atau CEO-nya yang nerima panggilan konsumen atau yang mencatat, berapa banyak atau berapa kilo baju yang telah di-laundry, itu kalian manajemen tuh. Jadi kalian rangkai perusahaan kalian masing-masing, makanya itu harapan saya itu dari perencanaan, dari sampai akhir ke manajemen resikonya itu, diterapkan dengan baik gitu untuk satu perusahaan. Makanya ket itu, maka, harapan saya ketika kalian berencana semisal lagi iseng nih, waktu itu saya pernah merencanakan bisnis A, cobalah saya terapin. Nah itu kan kalian sudah punya konsep yang matang gitu. Misalnya saya punya usaha apa, rencana bisnis foto booth. Oh, dengan modal sekian sini udah saya hitung semua, resiko bisnisnya sekian, target marketnya siapa, segala macamnya.
resiko-resiko yang akan saya hadapi dan bagaimana menghadapinya sudah saya buat semua di tugas saya. Oh ternyata ada modal nih sekitar 5 juta, bisa nih buat beli peralatan segala macam. Ketika kalian menjalani bisnis kalian nih, kalian sudah matang gitu, sudah pernah, "Oh ini tugas kuliah tapi bisa kalian terapkan, bisa kalian pakai nih, udah tinggal pakai aja barang itu tuh, udah jadi." Kalian dapat nilai bagus, kalian dapat ide bisnis yang bagus, kalian ketika menjalankan bisnis kalian sudah matang gitu, harapannya sih gitu. Jadi ya tidak kalian misalnya di perencanaan kalian bikin tugas bikin tentang bisnis jual beli motor pertama perencanaan, yang kedua tentang bisnis B, yang ketiga tugas 3 kalian C, ya boleh-boleh aja tapi ya kalau bisa ya runut itu. Ya boleh-boleh aja maksudnya di sini saya hanya menilai seberapa paham teman-teman terkait materi di perkuliahan ini gitu. Karena tugas kami hanya itu. Tapi saya menghimbau teman-teman, eee, runut itu dari perencanaan, dari produk yang akan dihasilkan, hingga manajemen resiko terkait SDM segala macamnya yang akan diterapkan atau operasional perusahaan yang akan dijalankan, gitu. Eee, Begitu dari saya, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau ada didiskusikan? Boleh open cam sekali, mau buat screenshot? Oke, yang lainnya? Tunggu sebentar, Pak. Ya, oke. Oh, Mas Afat Yusuf masih kerja ya, Mas? Masih belum pulang ini, Pak. Oh, ya, oke. Entar ya, apalagi nih kita tunggu. Pak, saya udah kelihatan belum, Pak, Sudah gambarnya? sudah sudah. Makasih, Pak. Ya, sudah, nggak ada yang open cam lagi. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama, Oh, Pak. ada satu lagi nih ya, buka entar, tunggu lagi. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Waktunya masih panjang nih, masih ada setengah jam lagi. Oh, masih ada 1 jam lagi sih sebenarnya. Tapi kita ringkas setengah jam lagi. Terkait tugas silakan teman-teman ditanyakan.
Nah, gimana nggak ada? Eh, sini saya ada satu pertanyaan sih terkait sebenarnya bebas aja terkait UT ya, karena ada sih beberapa temen yang kuliah di UT. Mungkin ada salah satu orang yang bantu saya, ya bantu kasih jawaban lah. Yang masih menurut teman-teman selama perkuliahan di UT gitu, eh, tugasnya banyak kah atau ya keluh kesahnya lah, keluh kesahnya atau suka dukanya gimana kuliah di UT? Ada temen salah satu mewakilkan? Ngatur waktunya sih, Pak. Gimana tuh ngatur waktunya? Susah atau Iya, soalnya kadang ada ngelembur sampai malam, jadinya pulang tuh udah capek, jadinya nggak keambil gitu. Kadang di weekend tuh baru jejelin ngambil gitu. ya ya. Oh, berarti untuk satu semester itu berapa matkul ya? Kalau saya 8 ya sekarang. 8 matkul. Jadi ada Sama Pak, 8. 8 matkul. Oh ya, ada 8 ini ya, 8 kayak 8 kelas itu ya. Iya. Walau banyak sih, 8 mata satu kuliah, kelas aja kayaknya 24 SKS, Pak. oh, satu kelas aja cukup berat itu. Soalnya kalau saya sepengalaman saya kuliah di S1 dulu, satu semester itu 6 ya, 6 mata kuliah itu pun ya Senin sampai Jumat itu. Senin sampai Jumat, ya Senin sampai Jumat kami kuliah. Sabtu Minggu Pas, libur. Apalagi ya, pas semester 1 sama 2, 6, Mbak. Saya juga kaget. Pas semester 3 bisa 8. iya, 8 tuh terlalu banyak menurut saya. Kalau ada percepatan ya nggak apa-apa. Mungkin maksudnya biar cepat selesai kali, Pak. Ya, terus nyusun skripsi ada. Boleh nih teman-teman kalau mau ada tanyain terkait skripsi nih, ide skripsi, ide judul, boleh tuh. Sekarang semester berapa? 4 ya? 3. 5? Semester 3? 3. Saya 3, Pak. 3. Dulu ada sih temen saya semester 3 dia udah nyusun skripsi, tapi nggak tahu kalau di UT boleh nggak tuh mahasiswa semester awal mengajukan sidang, boleh nggak ya? Kalau di UT bukannya karya ilmiah ya, Pak ya? Oh, karya ilmiah bukan skripsi ya? Bukan. Ya, ada sih yang skripsi kayaknya, tapi belum pernah menemui. Hmm, ya karya ilmiah itu ada sidangnya atau gimana? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Cuma bimbingan-bimbingan aja gitu. Oh, bimbingan aja. Setahu Ya saya sih. sebenarnya kalau oke oke oke, ya ya ngerti ngerti ngerti. Kalau dulu sih ada temen beda kampus ya, karena kalau di kampus saya dulu yang di S1 itu sistemnya paket, jadi kayak SMA lah. Kalian pas SMA kan paket belajarnya tuh udah di target, misalnya semester ini pelajarannya ini, dan kelasnya itu gitu. Temen kelasnya ya itu aja terus dari semester 1 sampai semester 8 ya itu aja dulu. Kalau saya S1-nya sistem paket. Jadi ya temen kelasnya itu terus. Lalu ada temen di kampus negeri ya, kampus PTN atau rata-rata sih PTN PTS boleh sih kalau di luar yang pertemuan langsung. Semester 3 mereka udah mulai nyusun. Bahkan ada yang skripsinya sudah selesai tapi kuliahnya masih lanjut itu. Masih kelas-kelasnya masih ada juga gitu.
Ya kalau bisa kalian cicil-cicil di sela kesibukan ya kerjain aja ya kalau masalah tugas akhir teman-teman. Kan ada materi metodologi penelitian ya. Nah itu benar-benar dipahami tuh soalnya itu di akhirnya itu yang bakal banyak kepake. Kalau materi-materi ini sebenarnya materi inti yang nanti bakal kalian gunakin di tugas akhir kalian nanti di penelitian terakhir. Ada tips nggak sih Pak untuk menentukan judul gitu untuk di awal-awal sih, maksudnya awal-awal semester 3 ini kita sudah memikirkan apa judul nanti karya ilmiah kita gitu. Gini, ya tipsnya yang tentunya cari referensi ya ke pustaka-pustaka UT kan ada tuh pustaka digitalnya. Karena sebenarnya gampangnya, karena gini, ada nasihat mungkin kalian pernah dengar ya, tugas akhir atau skripsi atau tesis yang bagus atau disertasi yang bagus itu bukan yang susah, tapi yang selesai itu. Karena banyak teman-teman kita juga terkendala di tugas akhir ya, sampai sudah sampai mau DO segala macem. Karena jujur saya hobi di situ, hobi mengerjakan tugas akhir ya. Karena banyak teman-teman kuliah itu minta tolong karena hobi saya juga, jadi ketika mereka minta tolong ya saya dengan sukarela itu. Membantu mereka mengerjakan membantu ya, kalau mengerjakan saya juga nggak mau mereka cuman enaknya aja gitu. Saya lebih banyak membantu teman-teman di kampus untuk mengerjakan tugas akhir. Menurut saya itu hal yang karena saya suka, karena saya senang, jadi kayak ya menurut saya gampang gitu. Tipsnya tuh yang pertama ya banyakin kalian cari referensi aja sih di pustaka. Kita bangun emang bener sih. Kita harus menentukan judul bab 1 bab 2 nanti gimana sistemnya, bab 1 bab 2 bab 3 kan ya. Bab 1 bab 2 bab 3 itu kalian kerang kalian bangun di latar belakang. Itu harus mateng banget tuh di latar belakang masalah. Kalau kalian paham dengan latar belakang masalah kalian, maka nanti di tujuan, terus identifikasi masalah segala macem, kalian gampang nentuinnya. Kalian mau arahnya kemana penelitian teman-teman tuh gampang. Jadi intinya di latar belakang permasalahan. Bisa kalian perkuat dengan data atau ya kalian bagaimana menjelaskan permasalahan yang kalian hadapi, yang kalian lihat, terus kalian angkat itu. Intinya di situ. Dan tentunya harus banyak referensi lah. Kalian cari referensi dengan penelitian sejenis itu. Nah, itu untuk menguatkan arah pikiran kalian. Oh, ternyata harus kayak gini nih, kayak gini gitu. Nanti kalian akan terbuka sendiri ketika kalian banyak mencari referensi. Eh, Khususnya ya, kalau di kami itu biasanya dulu ya, yang pernah saya kerjakan, minimal 20 referensi yang harus dicari atau penelitian terdahulunya. Itu sebagai dasar seberapa paham kita, seberapa mengerti kita apa yang akan kita lakukan itu. Menurut saya itu yang paling penting ketika kita harus mengerjakan. Kalau kita dari awalnya nggak tahu mau ngerjain apa, nah itu udah bingung itu. Setengah jalan, mungkin kalian udah sidang seminar proposal, habis seminar proposal kalian bingung ngerjain bab 4, bab 5-nya. Makanya dibangun dulu di latar belakang masalah, kemudian maksud, tujuan, tujuan penelitian tuh basic sih. Apalagi ya?
Udah itu terus landasan teori, landasan teori ya harus sesuai. Ya paling nanti kalian banyak untuk di manage kalian ngambil kuliah apa rata-rata? Administrasi bisnis, Pak. Masih bisnis. Hmm. Ada referensi judul yang pernah dikerjakan untuk oleh senior-senior teman-teman, ada nggak? Contohnya, kasih contoh satu. Tentang apa, misalnya Belum. bahas tentang apa gitu, ada nggak, Mas? Masih belum kayaknya, Pak. Hmm. Ya, misalnya Belum, di Pak. administrasi bisnis biasanya bahas apa sih? Iya, mulai dari SDM, SDM ya. tata kelola mungkin Misalnya, ya. ya tahu, tahu, tahu. Misalnya dalam administrasi bisnis terkait SDM. Nah, teman-teman bisa mengambil contoh di tempat kalian kerja aja sih lebih gampang. Nanti kan kalian mengumpulkan data ya terkait kebutuhan sumber daya atau pembagian jam kerja berdasarkan beban kerja itu. Nanti di perusahaan XXX dengan metode apa? Kalian cari metode-metodenya apa itu. Gitu. Nanti oh berdasarkan metode A ternyata perusahaan ini tidak efisien segala ini, makanya rekomendasinya A, B, C, D, D segala macam. Secara ringkas penelitian tuh intinya begitu. Kalian cari kasusnya dulu di perusahaan A, eh, cari metode yang bisa diterapkan atau mungkin metode contohnya SWOT lah yang sering kita dengar ya. Yang kita bahas juga kan tadi metode SWOT. Strength, kekuatan, weakness, opportunity, threat, ya segala macamnya bisa dibahas itu karena tesis S2 saya juga dengan metode SWOT. Kalau S1 saya lebih ke teknik ya. Saya S1-nya di teknik teknik transportasi. Bahasanya lebih ke IPA lah. Kalau S1 saya IPA, kalau S2 saya baru saya ngambil sosial hukum, sosum manajemen. Dasarnya sih itu untuk metodologi penelitian. Yang bisa teman-teman cari lah satu hari lah kalian cari satu referensi dulu nih. Banyak lah, waktunya masih panjang, tapi teman-teman bisa disiapkan lah untuk 1 tahun ke depan buat tugas akhir terkait referensi cari. Kalau kalian udah dapat judul ya misalnya, oh tentang A bla 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 bla, terus kalian cocok judul itu dan isi-isinya kira-kira kalian bisa menjalankan, ya udah eksekusi aja. Kal- Kalian terapin di tempat kerja teman-teman atau di tempat kerja atau di perusahaan saudara lah atau apa ketika yang penting kalian gampang mencari data-datanya baik data sekunder maupun data primernya gitu untuk memudahkan kalian. Ya nggak apa-apa kalian dengan judul yang sama tapi beda apa ya beda lokasi lah bahasanya itu hal yang diperbolehkan. Jadi ketika kalian mencari misalnya judulnya analisis sumber daya manusia dengan metode analisis perkembangan bisnis perusahaan PT ABC misalnya, PT ABC dengan metode SWOT. Nah, kalian ambil di perusahaan judul itu di perusahaan PT DEF, analisis sumber daya manusia PT DEF dengan metode SWOT itu walaupun judulnya mirip-mirip tapi beda tempat itu hal yang diperbolehkan gitu. Karena beda tempat, beda perusahaan, apalagi beda produk, beda layanan segala macam pasti hasilnya akan berbeda gitu. Begitu sih dari saya.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Pak. 15 menit terakhir. Oh iya, Pak. Kan saya itu ada sesi 1 di mata kuliah statistik itu kelewat. Itu nggak bisa diperbaikin ya, Pak ya? Atau kirim apa gitu ya? Kalau di UT itu. Sesi 1 kelewat di bagian apanya itu? Sesi 1, sesi 3, sesi tugasnya belum. Ternyata lupa belum kekirim. Oh, di mata kuliah saya. Bukan sih, bukan. Oh, Kalau nah itu maksudnya iya sebenarnya itu nggak bisa ya. Jadi gini sih, waktu itu sempat dibahas di grup tutor ya. Ada juga sih ada mahasiswa yang telat ngumpul tugas. Dosennya sih masih memberikan nilai di aplikasi ya, tapi aplikasi menganggap itu kosong karena eh, nggak ada yang dikirim itu. Mungkin ya ternyata sama mahasiswanya dikirim via email atau via WA ke tutornya. Ya, tutornya ngasih nilai di ini ternyata dari aplikasinya dianggap kosong gitu. Kayaknya tuh nggak bisa sih, Mas. hmm, Atau mungkin bisa ditanya dengan dosennya coba memberikan nilai lagi itu. Soalnya setahu saya sih begitu, kosong. tadi sudah sempat japri sih dicek Ya, aplikasi. Memang katanya emang nggak bisa ya. Gimana ya? ya Gimana harapannya sih dilanjut? nilai-nilai yang lain bagus ya sehingga bisa menutup. Jadi sayang sih kalau kalau- mungkin teman-teman sedikit tips ya. Ya sebenarnya ini recordnya saya offin dulu. Stop. Ya.